Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seberapa banyak yang hadir pagi hari ini siap beribadah boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Dengan segala hormat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari sama-sama saja kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya setelah kita mendengar apa tadi yang disampaikan oleh POP, biarlah hati kita terus bergelora untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Yang setuju dengan saya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, dan semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada alasan buat kami pagi ini untuk tidak datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan tidak ada alasan buat kami pagi ini untuk kami tidak datang untuk memuji dan menyembah Engkau sebagai Raja. Oleh sebab itu kami buka hati kami untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah segalanya, Kaulah harapan. Terima kasih atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kasih-Mu buat hidup kami. Di setiap napas hidup, di setiap napas kami, Kau selalu ada, Kau selalu menyertai. Terpujilah nama-Mu, Engkau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Terimalah sembah kami, pujian dan pengagungan yang kami persembahkan hanya padamu. Engkau layaknya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu. Kami datang untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dengan perlahan-lahan saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku.
hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sama-sama katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari katakan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau dalam hidup kami. Kau sungguh terindah ya Tuhan. Terima kasih. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Katakan selamanya. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari sembah Dia. Selamanya kami sembah, selamanya kami memuji. Selama kami bernapas, selama kami ada, hanya untuk memuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih,
terima kasih. Haleluya. Mari bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Tinggikan, agungkan Dia. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Di hadiratnya ada kelegaan, di hadiratnya ada pemulihan, di hadiratnya ada kesembuhan, ada berkat yang berlimpah. Terima kasih, terima kasih. Oh, oh. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Sungguh Engkau layak terima pujian kami. Sungguh Engkau layak terima segala hormat kami. Sungguh Engkau layak terima segalanya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Layak dipuji, disembah, Engkaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu bahkan selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Boleh sambil kita bertepuk tangan buat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Layak dipuji, layak. Jemaat Tuhan memuji, jemaat Tuhan menyembah Raja dan segala raja. Haleluya. Oh, oh, oh. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Ya. Dengan perlahan-lahan mari saja kita bangkit berdiri. Engkau layak dipuji, disembah. Oh, oh. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan namamu besar termulia. Sorakan haleluya, Yesus Raja. Tepuk tangan sekali lagi buat Raja dia segala raja. Haleluya. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Oleh sebab itu Engkau layak terima pujian, bahkan layak terima hormat. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Ini kami umat-Mu, gereja-Mu, GBI GNR. Kami mau bersuka cita, kami mau menari oleh karena kemenangan dan berkat yang Tuhan beri buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menari sama-sama katakan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini. Semua diberkati Tuhan pagi ini. Saya percaya sekalipun persoalan, masalah silih berganti datang dalam hidup kita, percayalah waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk melewati segala persoalan. Sebab Tuhan kita terlalu baik buat saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.
Kebaikan-Mu nyata buat kami Tuhan. Kami ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh tepuk tangan lebih semangat lagi buat Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, nyanyian syukur, hadiratnya bersuka. Boleh sama-sama lambaikan tangan atas kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan dan anugerahnya kapan? Selama-lamanya. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lama. Boleh sekali lagi saja kita angkat tangan dua-duanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Amin. Anugerah-Mu melimpah buat kami Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Kau Allah kami selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan, haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Wow. Opa, oma, Bapak Ibu semua, sama-sama kita diberkati Tuhan. Amin. Yuk katakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh sama-sama buat tangannya di atas. Aku dilimpahi karena Allah menyediakan segala yang kita perlukan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percayalah Bapak Ibu, berkat Tuhan selalu mengalir buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah
Sang Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh dua-duanya angkat tangan, katakan aku. Berkat-Mu melimpah buat kami pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Saya rindu, sekali lagi angkat tanganmu untuk terima berkat. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saya rindu kita satu dengan yang lain, saling memberkati. Katakan sambil tunjuk satu dengan yang lain, kamu diberkati Tuhan. Semua katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk tunjuk satu dengan lain. Katakan, kamu diberkati. Anugerah Tuhan bagiku. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu melimpah buat kami pagi ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, pasti menabur lebih bersuka cita lagi. Yang menabur boleh tepuk tangan buat Tuhan. Yang menabur boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberikan kesempatan sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan menabur lewat persembahan umum. Bapak Ibu boleh mempersiapkan. Bapak Ibu udah terima amplop. Bapak Ibu boleh isi doa, tanya Tuhan seberapa yang Tuhan taruh, bukan tergantung besar atau kecilnya, tapi hati kita bersuka cita untuk menabur. Amin. Sebelum kita menabur, yuk saja kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Berkat-Mu melimpah buat kami, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan, bahkan berkat keuangan. Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Oleh sebab itu pagi ini, kalau Tuhan beri kami kesempatan untuk menabur, biarlah Tuhan yang memberi hati yang penuh damai untuk menabur lewat persembahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Amin. Selamat menabur. Tuhan memberkati. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali katakan, terpujilah Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menaruhkan satu pujian buat gereja ini,
tepatnya Departemen Musik Rayon 1D. Bila lewat pujian ini banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian ini Tuhan. Kau lebih dari segala harta yang ada. Kau lebih dari segala apa yang kami punya. Terima kasih Bapa. Kita akan belajar sebuah lagu. Lagu ini adalah persembahan dari Rayon 1D, tepatnya diciptakan dari Departemen Musik Rayon 1D. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dari segala harta, Kau berarti bagiku. Semua keajaiban dunia tak sebanding denganmu. Kau yang terutama di hati dan hidupku. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitulah haus jiwaku merindukan Engkau. Kau yang terutama di hati dan hidupku. Kau yang terutama, Kau yang terutama di hati dan hidupku. Sekarang ku menyembahmu dalam tata kudus-Mu. Tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setia-Mu yang besar. Mulutku kan memuji, menyerukan karya-Mu. Tuhan kekuatanku, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenanganku. Boleh kita berikan buat Tuhan kita yang memberikan kita kekuatan. Lebih dari segala harta, Kau berarti bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua keajaiban dunia tak sebanding denganmu. Kau yang terutama di hati dan hidupku. Lebih dari para penjaga, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitulah haus jiwaku merindukan Engkau. Kau yang terutama buat kami, Kau yang terutama di hati dan hidupku. Kau yang terutama, yang terutama, oh, di hati dan hidupku.
mulutku. Sekarang ku menyembahmu dalam tata kudus-Mu. Tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setiamu yang besar. Mulutku kan memuji, menyerukan karya-Mu. Kaulah kekuatan kami, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenangan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, ini kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hanya Engkaulah pribadi satu-satunya yang ada dalam hati kami. Tak ada yang dapat mengisi kekosongan yang ada di hati kami, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup membuat kami terpesona. Karya-Mu, kasih-Mu, haleluya. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh benih-benih ilahi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biar kami kuat melewati setiap persoalan, bahkan kemenangan Tuhan beri buat kami. Dengan perlahan mari saja kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang ku menyembah, sekarang ku menyembahmu dalam tata kudus-Mu. Tak ada yang dapat pisahkanku dari kasih setiamu yang besar. Mulutku kan memuji, menyerukan karya-Mu. Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenangan. Tuhan kekuatanku, oh, Tuhan kekuatanku dan gunung batuku, Engkau kemenangan. Katakan Engkau kemenanganku, Engkau kemenanganku, oh, Engkau kemenanganku. Haleluya. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kirabayara la la la. Oh ya ralaba, Oh ya la 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 la. Hikana na 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 na. Syana la la la. Hikara la la. Syana Hikadara basikana na na na. Syana Hikara Jesus, bertatalah lebih di atas kami lebih lagi ya Abba. Oh ya Rabba, Jesus Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat kami memuji dan mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian. Kami bersyukur dan berterima kasih buat perkenanan Tuhan hari ini.
kami boleh sama-sama ibadah di tempat ini. Bapak terima kasih buat begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau sayang Engkau lebih lagi. Kami mau menghormati Engkau lebih lagi. Kami mau sanjung Engkau lebih lagi. Raja di atas segala raja. Bapak terima kasih. Berbicaralah lebih lagi ke atas kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap duduk mendengar isi hati-Mu. Buat kami mengerti lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi Roh Kudus bekerja lebih lagi ke atas setiap kami. Biar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kalau nggak salah kali yang kedua atau yang ketiga saya di tempat ini. Saya sudah hampir lupa. Ya, terima kasih buat Pak Gembala, ya Pak Hari, rekan saya, teman saya, ya sudah kasih kesempatan saya untuk melayani siang hari ini. Bapak Ibu terkasih, kalau sinetron dan film aja punya judul, khotbah pasti punya tema. Haleluya, ya. Tema hari ini kita sudah tahu, saya rasa sama-sama ya. Tema hari ini menjadi luar biasa, bukan biasa-biasa. Tengok kiri kanan depan belakang kasih salam. Jadi luar biasa ya. Jadi luar biasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara dikasih berkat, dikasih kesempatan paling baik, ya, di mana saudara diajak oleh sahabat saudara untuk makan di satu restoran, ya. Kalau misalkan Pak Hari neraktir saya nih, makan di restoran gitu. Pak Samuel mau makan capcay nggak? Mau Pak. Dalam hati saya akan bilang, kalau bisa sih yang spesial. Kalau saudara dikirimin martabak, ya martabak manis, kira-kira saudara mau pilih yang spesial atau yang biasa? Makanya bilang kiri kanan, jadi yang spesial, bukan yang biasa-biasa. Bapak terkasih, Tuhan itu maunya kita jadi spesial. Pesan Tuhan begitu kuat hari-hari ini melalui gembala sidang kita dan beberapa hamba Tuhan yang diurapi tentunya. Ya, gembala sidang kita juga berpesan, kita harus jadi pemenang. Kan lagunya ya, kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Ya. Jadi kita nih diminta jadi pemenang. Saya mau bilang pagi hari ini, bagaimana saudara dan saya bisa jadi pemenang? Kalau hidupmu nggak luar biasa. Lihat nih hari-hari ini. Puji Tuhan ya, COVID-19 sudah selesai. Puji Tuhan bisa ibadah sama-sama secara on-site. Endemi juga sudah hampir selesai. Tapi perhatikan baik-baik. Alkitab itu bilang, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, keadaan dunia bukan makin baik. Ya. Peperangan Rusia Ukraina belum selesai. Krisis pangan masih berlangsung. Panas yang luar biasa hari-hari ini sedang terjadi. Katanya diprediksi, entah benar atau salah nih, saya dengar berita ya. Katanya mungkin tahun ini jadi tahun yang terpanas buat beberapa negara di dunia. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, kita ini anak Tuhan. Kita ini anak raja. Ada perbedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Apapun yang kita alami hari-hari ini, banyaklah ngucap syukur. Banyaklah mengerti bahwa kita hidup harus jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, hari-hari ini ya keadaan gak baik seperti apapun, biarlah kita ngerti Tuhan punya perlindungan dan penjagaan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Bapak kita di sorga. Bapak Ibu terkasih, ya kita boleh biasa-biasa saja. Kita boleh biasa-biasa saja. Semestinya gak boleh. Tapi ada satu hal yang boleh. Dalam hal simplicity, dalam hal kesederhanaan hidup, saudara boleh biasa-biasa saja. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya hari-hari ini? Apakah kita hidup biasa-biasa saja? Apakah kita hari-hari ini hidup dalam keglamoran, pesta pora, ya sehari-hari sepertinya nggak perlu ingat Tuhan lagi. Ya, perhatikan baik-baik hari-hari ini.
Tuhan begitu mau setiap anak-anaknya itu memperhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Hiduplah lebih lagi dalam kesederhanaan. Hiduplah lebih lagi dalam bersahaja. Hiduplah lebih lagi untuk menjadi hamba. Kan ada lagunya ya, betul ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Nah, ingat baik-baik makanya. Datang tuh gak bawa apa-apa. Kembali juga gak bawa apa-apa. Tuhan mau kita jadi apa? Jadi hamba. Inilah yang ku punya hati. Jadi disuruh jadi Tuhan apa jadi hamba? Ya, Tuhan mau kita punya hati hamba. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, koreksi hati kita hari-hari ini. Biarlah hati kita jadi seorang hamba. Hati yang model bagaimana? Yang tentunya Tuhan inginkan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar status kita ini bukan jadi tuan, tapi hamba. Ya, saya bilang begini bukan berarti kita nggak boleh jadi majikan. Enggak. Ya, di rumah mungkin kita jadi majikan. Ya, di perusahaan mungkin kita jadi pemimpin. Ya, tapi hati kita tetap harus punya hati hamba. Ya, kalau kita mau punya hati hamba, ya, kita kan sudah sama-sama baca dan tahu saya rasa apa yang Tuhan mau. Galatia 5, betul? Ya, betul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mana yang susah? Introspeksi diri sendiri. Beda-beda tiap orang. Buat saya mungkin yang susah dalam hal apa? Misalkan penguasaan diri, misalkan, ya kan? Banyak perbedaan antara kita, tapi satu hal yang mau Tuhan lakukan itu semua. Perhatikan baik-baik, Tuhan tuh benar-benar loh mau dalam kehidupan kita tuh kita jadi luar biasa. Kalau hidup kita ada di dalam buah roh, hidup saudara dan saya pasti luar biasa, betul, ya, pasti. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ya, kalau hidup kita benar-benar penuh dengan yang namanya belas kasihan, wow, hidup saudara dan saya akan dahsyat. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi bilang kiri kanan, punya belas kasihan nggak? Punya? Kalau nggak punya, bertobat. Perhatikan baik-baik apa yang Injil katakan. Matius, Markus, Lukas pun berkata tentang satu kisah. Ya, satu kisah yang bisa saudara dan saya baca sama-sama. Kalau multimedia bisa bantu tayangkan, terima kasih. Ya, mari lihat baik-baik ya apa yang ada dalam Matius 9 ayat yang 35 sampai dengan 38. Kalau bisa tayangkan, terima kasih. Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, perhatikan baik-baik. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, maka dikatakan di sana selanjutnya, ya, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara punya belas kasihan nih di hati, kasihan ya, belum kenal Tuhan Yesus. Nanti kalau selesai hidupnya di dunia, kira-kira masuk kemana? Saudara yang jawab, bukan saya. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Alkitab juga berkata bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga,
tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Yang pertama iman, yang kedua perbuatan. Saudara sepupu kita aja ngerti kok, ya. Perbuatan dan amal bahwa kita masuk sorga, kata mereka. Betul? Ya memang benar, iman harus disertai dengan perbuatan. Bagaimana saudara dan saya bisa berkata saya anak Tuhan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengasihi Tuhan, sementara tidak ada belas kasihan di dalam hatimu. Mari introspeksi hatimu pagi hari ini. Apakah benar-benar belas kasihan itu masih ada di dalam hati saudara dan saya? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya. Makanya Tuhan Yesus pagi-pagi, apa yang dia cari? Kopi, jaringan. Enggak. Tuhan Yesus cari tempat yang sunyi. Dia mau berjumpa dengan Bapaknya yang di sorga. Dia bentuk hidupnya makin hari makin intim dengan Bapa kita di sorga. Dia bentuk hidupnya makin hari makin menyukakan Bapaknya yang di sorga. Dia bentuk hidupnya makin hari makin melakukan apa kehendak Bapa yang dia harus kerjakan di dalam hidupnya. Saudara mau seperti Tuhan Yesus? Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, sempurna dalam seluruh hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara mau punya belas kasihan? Bilang kiri kanan, sudah nginjil belum? Ini era Pentakosta yang ketiga. Pesan Tuhan begitu amat sangat kuat. Roh Tuhan sedang bekerja dengan begitu dahsyat. Bagian Tuhan sudah kerjakan, betul. Tinggal bagian saudara dan saya. Nih nggak lama lagi nih kalau nginjil satu orang satu, dibobol tuh tembok, betul. Ya, kebaktian nggak lagi 2, 3, 4, 5. Saya bilang begini, saya juga lagi berjuang loh. Untuk bagaimana saya bisa punya jam-jam pribadi untuk menginjil. Betul, firman itu untuk saudara dan juga untuk saya. Saya sudah bilang sama pengerja saya juga bukan punya jemaat yang banyak sekali, enggak. Ya, tapi saya bilang, buat Tuhan sudah percayakan berapa banyak yang bisa kita sebagai pemimpin itu memimpin gitu. Ya, tapi biarlah buah pelayanan kita itu benar-benar berkenan kepada Bapa. Ya, biarlah benar-benar pengerja, aktivis jemaat kita ini hidup itu bertumbuh, bukan hanya jumlah ya atau kuantitas, tapi yang Tuhan mau lebih lagi adalah kualitas. Bagaimana kualitas hidupmu hari-hari ini? Apa isi hatimu hari-hari ini? Ya. Pagi hari cari apa? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Ucap syukur, cari Tuhan, doa lebih lagi, masuk kubu doa, ikut kul, ya masuk rumah doa, masuk menara doa, cari hadirat Tuhan. Engkau akan jadi luar biasa. Bilang kiri kanan, saya mau yang model begitu. Oh, haleluya. Ya, saya suka cita hari ini benar-benar jumpa dengan beberapa teman-teman yang ada beberapa yang saya kenal lama di tempat ini. Ya. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Saudara tahu kalau ada belas kasihan dalam hati kita? Saudara tahu apa yang terjadi jika ada belas kasihan dalam hidup kita? Alkitab dan Injil bilang, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang. Sisanya berapa?
sebelah kiri kanan, ada mujizat. Saudara mau lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu? Apa yang gak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, bahkan apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan berikan dan sediakan buat setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Bagian Tuhan, Tuhan selalu mengasihi umatnya, kita semua anak-anaknya. Tapi bagian kita, sudahkah kita memiliki belas kasihan? Waduh, saya ngomong gini ini diuji loh pagi ini. Firman Tuhan tuh buat saya, bukan hanya buat saudara. Betul? Ya, saya bilang, aduh, saya mau sampaikan apa nih ya? Ya udah saya sampaikan ini lah ya. Tahu, saya diuji pagi hari ini ya, benar-benar. Tapi benar, saya selalu bilang, kalau kita mau hidup mengasihi orang lain, kalau kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, saya selalu berkata, Tuhan adalah Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang. Dia tuh ganti loh, 30, 60, 100 kali ganda dalam hidup kita. Ya, saudara, benar-benar saya tuh dalam pelayanan juga bukan gak memiliki jemaat yang butuh-butuh banyak gitu ya. Tapi selama saya bisa bantu, saya akan coba bantu gitu. Ya, tentunya semampu saya. Ya, jadi jangan nuntut gembala, Pak, saya minta A, Pak, saya minta B. Ya, mari perhatikan baik-baik. Sebatas kita bisa memberi yang terbaik, berilah yang terbaik. Ya, saya ini kalau di komplek perumahan saya, ya kan di portal tuh ya, dengan portal seperti di depan gitu ya. Ada security yang jaga di depan gitu ya, 2 orang, di belakang kadang 2 orang ya. Jadi saya selalu punya kebiasaan, setiap kali saya keluar saya selalu nyapa gitu ya. Pagi Pak, selamat berjaga ya. Ya, mereka ini senang hati loh. Kalau kita benar-benar punya hati yang penuh dengan perhatian. Apalagi kalau punya belas kasihan. Jujur ya, saya bukan bicara begini mau membanggakan diri saya, tapi enggak. Karena saya ngerti bagaimana saya sebagai hamba Tuhan harus lebih banyak memberikan hal-hal yang baik buat orang lain gitu ya. Memberikan kesan yang baik, memberikan apalah yang bisa kita berikan yang baik untuk mereka gitu ya. Hati kita ini harus penuh belas kasihan. Saya pikir-pikir, ya saya ngobrol dengan dia, Pak anaknya berapa? 4, waduh ya maaf, kerja dengan anak 4 dapat berapa gitu, saya pikir gitu ya. Jadi tiap kali kalau saya ada berkat gitu ya, saya habis pelayanan bawa makanan, tuh kalau pulang saya suka kasih ke mereka gitu. Kadang-kadang saya nggak makan ya, siang udah makan dengan siapa, dengan istri saya gitu ya, dengan anak. Jadi kadang-kadang saya kasih ke mereka gitu ya. Jadi beberapa kali ya, saya sering memberikan makanan-makanan, bahkan beberapa makanan yang lewat tentunya ya, seperti siomay yang diizinkan masuk ke komplek tentunya, saya suka bagikan kepada mereka. Saya cuma mau bilang, belajarlah hidup untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dulu tuh ya, kalau dulu ya, sekarang sih mungkin udah dilarang sama pemerintah ya. Dulu kalau ada orang jaga-jaga di jalan gitu ya, kadang-kadang Pak minta Pak. Kalau hati saya tergerak oleh belas kasihan, saya buka jendela, saya ambil ya, saya nggak tahu kadang-kadang di samping saya ada berapa uang gitu ya. Kadang-kadang ya saya bagi aja gitu ya. Kadang anak dan ibunya gitu ya. Tapi sekarang ya nggak boleh. Ya di jalanan kalau nggak salah kita nggak boleh bagi-bagi ya. Ya jangan bagi-bagi ya. Ingat peraturan negara. Ya, jadi hari-hari ini penuhilah hatimu dengan belas kasihan. Ya. Hiduplah dalam kesederhanaan. Ya hari-hari ini. Saya jujur bilang ya, sejak 2000 sampai dengan 2008 ya, saya masih menggunakan mobil yang nggak mau saya ganti. Ya, Kijang dari tahun berapa itu? Pokoknya Kijang Innova yang paling tua lah, gitu ya. Saya paling nggak suka ganti mobil gitu sebenarnya. Ya, sampai dengan terakhir ya sebelum pandemi 2008 ya, ini sih perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan bukan saya yang mau, tapi istri saya kan masih bekerja. Ya di salah satu perusahaan TBK. Ya saya masih sekuler. Ya saya masih sekuler walaupun saya mengembalakan, saya masih sekuler. Ya. Nah, istri saya ini bekerja, dia dapat kesempatan, dapat fasilitas sebuah mobil. Ya, sebuah mobil yang tentunya lebih baik daripada Kijang Innova gitu. Ya, lalu saya pikir nggak usah lah minta tunai aja dah, saya bilang. Kalau boleh minta tunai saja. Perusahaan bilang ini, nggak bisa. Kalau mau ambil mobilnya, ikat perjanjian kerja lebih panjang lagi. Walaupun istri saya sudah kerja 20 tahun lebih loh.
di perusahaan sana. Masih mau diikat aja gitu. Dia dikasih fasilitas gitu, nih ambil, mau nggak? Pokoknya disubsidi sama perusahaan sekian persen. Waduh Mi, ambil aja lah, kalau bisa tunai Mi, minta bilang tunai sajalah. Gak perlu ganti mobil, saya bilang. Buat apa? Pengerja butuh tempat yang banyak buat mobil. Lebih baik Kijang Innova, saya bilang. Muatannya besar. Iya kan? Tapi singkat cerita, ya karena saya bilang, Pi nggak bisa Pi, nggak diambil yang nggak dapat sudah. Mau ditukar dengan apapun tidak diizinkan. Saya bilang doa lah Mi. Tapi sih rasanya ya gimana ya, gumul dalam doa lah. Tapi saya bilang sayang Pi kalau nggak diambil, ya sudahlah diambil. Saya bilang tapi biar mobil yang satunya dipakai aja buat pelayanan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya cuma mau bilang, kalau saudara hidup penuh dengan belas kasihan, berkat itu Tuhan sediakan. Ya. Oleh karena itu hiduplah benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan hari-hari ini. Ya. Yang kedua yang saya mau bagikan, Bapak Ibu terkasih, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Amsal 28 ayat 1 bilang apa? Mari buka sama-sama. Amsal 28 ayat ke-1. Dikatakan di sana orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Mau aman? Mau hidupmu damai sejahtera? Mau hidupmu tenang tentram? Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti buah dan hasil dari apa yang saudara lakukan dan kerjakan akan positif dan baik. Dampaknya akan luar biasa. Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Coba introspeksi pagi hari ini. Punya musuh gak? Yang punya musuh, diam aja dah. Ada kedep aja gitu matanya. Jangan angkat jari. Yang penting hatimu dikoreksi selalu. Kita ini gak sempurna. Kita kan bukan Tuhan yang sempurna. Ya. Kita bukan malaikat yang diawang-awang. Masih nginjek nah, pendeta juga manusia. Saya dan Bahar ini masih manusia. Masih bisa jatuh dalam dosa. Makanya doakan pemimpinmu. Ya. Supaya pemimpinmu kuat. Ya. Lebih lagi dalam melayani Tuhan. Ya. Iya, ya, haleluya. Ya, Bapak Ibu, ayo hari-hari ini jaga firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita harus jaga hati. Ya. Punya dendam, nyimpan dendam, bertobat. Kalau kita nyimpan sesuatu yang gak berkenan di hati kita, Alkitab itu bilang loh, mungkin doamu belum terjawab karena masih ada sesuatu di hatimu. Ya, orang dunianya bilang loh, ya nggak tahu tuh tahun berapa tuh. Ya saya sih udah jarang sekali juga lihat hal-hal yang TV-TV yang bentuknya umum kecuali berita ya, kecuali berita dunia, berita dalam negeri saya masih lihat. Ya, itu ada lagu tuh dulu zaman dulu. Ya. Yang bilang apa? Jagalah hati, jangan sakiti, jagalah. Oh iya tuh, saya nggak hafal tapi saya denger aja gitu. Ya saya nggak gitu hafal dengan lagu begitu. Ya nanti kalau kita hidupnya nggak benar, yang lain komentari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan repot ya, betul ya. Saya nggak sebut siapa loh, Anda reka-reka aja sendiri, gitu ya. Saya cuma bilang, jadilah teladan di dalam hidup. Kalau engkau punya keteladanan yang baik di dalam hidupmu pasti dilindungi, dijagai, diberkati. Pasti ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, masih ada 3 menit buat saya. Ya, haleluya. Sekarang khotbah nggak boleh lama-lama katanya. Ya, masuk YouTube saudara. Kepotong nanti khotbah saya. Ya, Bapak Ibu terkasih. Ya, yang ketiga, dengan cepat saya mau bagikan. Ya, apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita benar-benar jadi anak Tuhan yang
luar biasa dan bukan biasa-biasa. Tadi yang pertama, kita harus miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tentu ini juga penting, Roh Allah harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ingat kisah Simpson? Ya, ada filmnya, di film nasional jadi Samson kalau nggak salah ya. Benyamin Sueb yang main. Tahun berapa itu? Saya masih kecil itu. Saya ingat. Ya masih SMP kali saya. Ya SMP, SD lah ya mungkin ya. Iya, jadi saya ingat benar tuh ya. Bagaimana Simpson ini punya kekuatan yang luar biasa. Simpson ini luar biasa kuatnya. Ya. Satu hari dia dengan orang tuanya jalan-jalan di kebun di Timnah. Ya dikatakan di sana dia ketemu dengan seekor singa. Karena kuatnya luar biasa, dia robek tuh mulut singa dengan dua tangannya. Ya, luar biasa ya. Tapi gara-gara jatuh cinta, berjuta indahnya katanya. Ya, jatuh cinta sama Delila. Saudara, singkat cerita, diutik, dikasih tahu rahasianya. Ya kan, Tuhan punya covenant dan perjanjian dengan Simpson. Dia nggak boleh potong rambutnya, ya. Dibotakin tuh rambut akhirnya sama bangsa Filistin, dibelenggu di antara dua tiang yang besar, nggak bisa apa-apa. Tapi untung Simpson bertobat dan Roh Allah bekerja kembali di dalam dirinya, betul? Dan dia membawa kemenangan buat bangsanya atas Filistin. Saudara mau jadi Simpson? Saudara mau jadi Simpson? Saudara mau kuat? Apa masalahmu dalam kehidupan kita hari-hari ini? Saya, Pak Hari, dan yang lain pengerja aktif juga mungkin nggak tahu masalah saudara. Nggak semua kita bisa tahu, betul? Apa yang ada di hati kita, pergumulan kita malam hari ini, pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu terkasih, jangan lihat muka saya penuh dengan senyum. Kalaupun saya punya masalah dalam hati saya, apa saudara tahu? Nggak tahu. Begitu dalam isi hati, lebih dalam dari lautan peribahasa bilang, betul? Iya kan? Tapi Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Dia Allah yang omnipresent. Dia hadir di setiap kehidupan kita. Dia Allah yang siap menjaga dan melindungi saudara dan saya. Saya cuma mau bilang, apapun gunung masalah dalam hidupmu, belajarlah mengerti. Saat kita mau mengandalkan Roh Allah bekerja dalam hidupmu, masalah dan pergumulanmu pasti tuntas. Bilang kiri kanan sekali lagi, pasti tuntas. Kalau bersama Roh Kudus. Betul? Ya, saudara mungkin punya pergumulan sakit penyakit yang belum selesai sampai dengan hari ini. Mungkin ada pergumulan dalam keluargamu. Mungkin masalah dalam keluargamu. Tapi Tuhan bilang, ya, asal engkau bersama-sama dengan aku, engkau akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Asal engkau bersama-sama dengan aku akan sanggup menyelesaikan setiap masalahmu semudah aku membalikkan telapak tangan seperti ini. Saudara mau jadi luar biasa dalam hidup saudara? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang WL dan imam musik. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Kita angkat satu pujian sama-sama. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain
rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Mari fokus dengan Tuhan pagi hari ini. Holy Pejamkan Spirit matamu, rain arahkan hatimu kepada down. Tuhan. Berjanjikah engkau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa? Rain on us. Apapun masalahmu hari-hari ini, saat kau mau berseru kepada Tuhan, Holy Spirit rain down. Tuhan akan jawab. Tuhan akan selesaikan setiap permasalahan di dalam hidup. Renda, rain on us. renda. Spirit rain. Engkau yang punya masalah, boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Spirit rain. Engkau yang masih butuh penyelesaian dalam hatimu, ada sesuatu yang mengganjal hatimu, engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Sementara musik memuji dengan lembut, mari fokus dengan Tuhan. Engkau yang butuh kesembuhan, ada sakit penyakit, mari minta kepada Tuhan. Minta jadi anak Tuhan yang luar biasa. Oh ya rabasyaka kata rabasikanana. Ikata rabasikata rabayarala. Oh raba. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan dalam hati, aku berkata lepas di dalam nama Yesus. Darah anak domba, Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Jadikan anak-anakmu anak-anak yang luar biasa. Berikan hati yang penuh dengan belas kasihan. Turun ke atas hati anak-anakmu. Hati yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman-Mu. Menginjil, memenangkan banyak jiwa lebih lagi. Itu isi hatimu hari-hari ini Tuhan. Pakai setiap kami lebih lagi. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Dan izinkan Roh-Mu bekerja. Dan tinggal tetap dalam hidup kami. Yang terikat, bebas dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang punya pergumulan dalam rumah tangga, Kau selesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang spesial, yang terima berkat-berkat yang spesial. Terima kelepasan, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati penggembalaan di tempat ini. Berkati juga Pak Hari, Ibu dan semua pengerja aktivis di tempat ini. Bahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Saya percaya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita diberkati, kita dikuatkan dan terima solusi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu akan diberikan kembali kesempatan untuk menabur, ya, dan persembahan ini persembahan buat sewa ruangan. Biarlah Bapak Ibu menabur dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, mari sekali lagi saja kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat persembahan, dan persembahan ini sekali lagi diperuntukkan untuk sewa ruangan. Kita boleh beribadah di sini semua karena persembahan dari Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati bahkan menguatkan kami. Oleh sebab itu sekali lagi kami mau menabur lewat persembahan. Biar persembahan ini dipergunakan, diperuntukkan untuk sewa ruangan, sehingga kami boleh beribadah dengan tempat yang nyaman, yang bagus. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan berkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi katakan sorak haleluya sambil melambaikan tangan. Yuk sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk sejenak sebelum kita akhiri ibadah. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Saya persilakan multimedia. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pendeta Hari Nugroho selaku Gembala di GBI GNR Alamanda menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk ibadah di tempat ini. Saya menyambut untuk jemaat baru yang memang belum punya ibadah untuk dapat bergabung dengan kami. Untuk diketahui, kami memiliki 2 kali ibadah di hari Minggu, yaitu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi keluarga besar dari GBI GNR. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, bagi kalian yang berjiwa muda, kami tunggu di ibadah Yud pada pukul 12 siang. Kami tunggu ya, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dan adik-adik semua, yuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah sekolah minggu GBGNR Alamanda. Di jam 8 dan jam 10 pagi di ruang balai warga, kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Oma Opa, kami mengundang untuk datang di ibadah UMAS jam 10 pagi. Jangan lupa ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut komunitas school setiap hari Kamis jam 7 malam di GBI GNR. Kami tunggu kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat terkasih untuk bersama kami di Gereja GBI GNR Alamanda berdoa bersama memuji menyembah Tuhan di dalam doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum, perawatan gereja dan perpuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening biasa yang tertera di bawah ini atau melalui QRIS dan mesin edisi yang telah kami sediakan. Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Urapan yang luar biasa pagi hari ini ya. Kita semua kelihatan wajah-wajah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel yang telah memberkati kami di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, pelayanan keluarga berlimpah-limpah, dipakai lebih dahsyat lagi. Kami menyambut jemaat atau Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini. Mohon lambaikan tangan yang baru pertama kali. Selamat datang Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang untuk kedepannya ada ibadah UMAS, ada KUL, ibadah minggu, boleh bersama kami kembali di tempat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tambahkan lagi jiwa-jiwa untuk boleh bersama kita di tempat ini, untuk dimenangkan hormat bagi kemuliaan namanya.
Puji nama Tuhan, kembali kita membuka Kul. Kalau sebelumnya hanya ada 1 di hari Kamis, barangkali yang punya waktu hanya di hari Jumat, sekarang kita buka kesempatan. Ayo kita sama-sama, jangan ketinggalan dengan yang hari Kamis. Hari Jumat juga boleh bergabung bersama kami di tempat ini setiap jam 7 malam. Bagi yang mau mendaftar, silahkan menghubungi pengerja atau counter di belakang gereja, ataupun nanti kira-kira hari Jumat, ada waktu nih saya mau datang, silahkan langsung datang. Kami menyambut dengan sukacita. Tuhan Yesus bersukacita melihat anak-anaknya unity memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk doa syafaat. Ya raya sikaraya sikirididi. Ya raya. Terima kasih Abah, terima kasih. Kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Pengurapan yang luar biasa turun atas setiap kami pagi hari ini. Kami menangkap isi hati-Mu Bapa, karena Tuhan ada bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-Mu yang Tuhan kirim Tuhan, untuk boleh membagikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Bapak Pendeta Samuel, Kau memberkatinya, Engkau melindunginya, Engkau menjagainya Bapa. Kemanapun Tuhan menetapkan dia langkahnya, baik di kegiatan sekuler maupun di pelayanannya, Tuhan yang memakai lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan gereja, jemaatnya semua Bapa, keluarganya Tuhan, bahkan Tuhan pekerjaannya, usahanya, semua Tuhan berkati lagi, lebih dahsyat lagi, dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami semua adalah umat-umat yang luar biasa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan akan peneguhan firman-Mu atas setiap kami. Kami pulang tidak akan biasa-biasa lagi, tapi kami semua membawa kemenangan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui hidup kami yang luar biasa, keluarga kami dimenangkan, tetangga kami dimenangkan Tuhan, komunitas kami dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah mengubahkan kami Tuhan menjadi umat pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk GBI Gatot Subroto. Kami mengucap syukur untuk pembina rohani kami Yesikididi. Engkau memberkati Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjagai pembina rohani kami Bapak Insinyur Nyikon Yotora Harjo beserta keluarga besarnya Tuhan, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi mereka Bapa, bahkan wakil gembala sidang semua Tuhan Bapa, gembala rayon, gembala cabang khusus, bahkan sampai kepada gembala kul di GBI Gatot Subroto, bahkan seluruh jemaat Tuhan, Kau menyertai, melindungi, menjagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi Tuhan, kami semua bergerak di dalam kegerakan firman-Mu, di dalam Tuhan kegerakan rencana-Mu atas gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Gembala pembina rohani kami di Rayon 1D, Pak Kiki Haryadi Tuhan Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, pewahyuan, hikmat yang baru selalu Tuhan tambah-tambahkan atasnya. Keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami semua Tuhan, bahkan gembala-gembala Tuhan di ranting cabang sampai kepada gembala kul Tuhan, bergerak Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. 73.000 jiwa kami deklarasikan Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, digenapi atas Rayon 1D. Engkau Raja Tuhan yang membuka pintu-pintu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini dan Ibu Gembala yang kami kasihi. Pewahyuan hikmat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dari Tuhan turun atas Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, lebih lagi kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan genapi atas mereka. Bahkan ketika anaknya Jessica, Kevin dan Valerie, keluarga besarnya, usahanya, Tuhan berkati, Tuhan
Tuhan jagai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, Unity menopang pelayanan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami. Sehingga Tuhan visi misi-Mu atas gereja ini, good news dan revival, membawa kabar baik Tuhan di Gading Nias, di dalam nama Tuhan Yesus digenapi. Engkau menguatkan kami, Engkau menetapkan kami pelayan-pelayan-Mu di tempat ini untuk boleh melayani jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kalau Tuhan boleh mengirimkan Tuhan worship leader dan imam musik Tuhan. Oh, Kalea dan Parinto Tuhan yang membawa kami menyanyikan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati mereka lebih lagi, Engkau mengurapi mereka lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja segala Raja yang mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini. Kami Tuhan menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kau Allah yang dahsyat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Shalom Indonesia. Bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami ada dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus proses pemilu, bahkan masa-masa kampanye, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan sebelum masa akhir pemimpin di bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Engkau menyertai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ada kedamaian di bangsa kami, NKRI di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala proses Tuhan yang akan nanti sampai penetapan presiden, Engkau Tuhan yang mengawal bangsa kami, bangsa dari timur yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami Tuhan gereja-Mu di tempat ini mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Shalom, shalom, shalom. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, yang membawa bangsa Indonesia hidup sejahtera, jiwa-jiwa di bangsa Indonesia bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada gereja Tuhan yang unity menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan membawa jiwa-jiwa berbalik dari jalan yang jahat. Dan Tuhan menggenapi janji-Mu atas bangsa kami, bangsa yang dari timur yang akan memberkati bangsa-bangsa. Jiwa-jiwa, warga-warga Tuhan, masyarakat di bangsa kami sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Segala awan-awan gelap di bangsa kami dihancurkan, dipatahkan darah Yesus, darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan, kami juga memberkati Tuhan umat pilihan-Mu. Shalom Israel, damai sejahtera turun atasmu Yerusalem, damai sejahtera turun atas puri-purimu. Saat mereka menjerit, saat mereka berteriak, saat mereka kesakitan, ada Tuhan Yesus yang turun atas mereka. Bangsa ini bertobat, umat pilihan-Mu bertobat, kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Dan mereka boleh melihat bahwa Mesias yang mereka tunggu adalah Tuhan Yesus yang menolong mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah Tuhan setiap mereka yang memiliki hati untuk berperang Tuhan. Kau ada di sana bersama mereka Bapa. Ya Raya Sikididi, kami mengucap syukur. Bangsa-bangsa berdamai Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami juga memberkati tempat tinggal kami. Shalom Gading Nias, diberkatilah Gading Nias. Kemuliaan-Mu turun atas Gading Nias. Gading Nias, damai sejahtera Tuhan turun atasmu. Grand Emerald, Alamanda, Dahlia, Christian Buchanfield, bahkan setiap sudut-sudut, unit-unit, generasi di Gading Nias diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Raja segala Raja. Oh, siap generasi di Gading Nias bertobat. Oma, opa, semua sampai kepada anak-anak kecil. Kemuliaan Tuhan turun atas Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu Bapa, jemaat-Mu, Engkau yang menolong setiap mereka. Apapun pergumulan mereka, Engkau Tuhan yang menyertai. Tuhan, kami mengucap syukur di tahun Peidalet 5784.
Tuhan yang membukakan Tuhan pintu-pintu berkat bagi setiap mereka. Pintu terobosan, pemulihan, pintu pertobatan, pintu kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami. Kami memiliki the right action for the right time. Kami melihat pintu yang Tuhan bukakan dan kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat di bulan Oktober kami terima digenapi atas setiap kami sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami rindu akan berkat-Mu. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui Bapa Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati hidupmu, yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu, maupun keluargamu mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan berkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati.